Halo, assalamualaikum Dek. Di video saya kali ini saya ingin menepati janji saya ya kepada para Dek semua, atau mungkin banyak yang komentar berapa sih gaji YouTuber pemula, kok kayaknya suring banget ke GBT hampir setiap hari ya, mulai bulan berapa itu, gajinya sebesar apa sampai menarik banyak orang YouTuber ngeliput ke GBT. Sedikit saya tunjukkan ya berapa gaji YouTuber yang ngeliput ke GBT ya, seperti saya kurang lebih itu saya tunjukkan di channel saya sendiri. Kalau untuk yang lain ya saya kurang tahu. Ini adalah pengalaman pribadi saya selama ngeliput ke GBT itu gajinya berapa. Nanti bisa lihat di video kali ini ya. Ini saya akan tunjukkan ya. Sesuai janji saya kemarin ya, kali ini saya ingin menunjukkan ya berapa gaji YouTuber pemula. Ini saya mulai nge-YouTube ini, kalau akunnya sudah lama, cuma ini saya mulai aktifnya itu dulu sekitar bulan 10 tahun 2019, dan saya itu sempat vakum ya. Jadi kita bisa lihat di analitik ini berapakah gaji di Marco Family ini ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat secara jelas ya. Ini jadi bulan 28 hari terakhir ini saya dapat 624.000 kali penayangan dengan waktu tontonnya 30.000 menit ya. Terus subscriber yang saya peroleh itu satu bulan dapat 1.300 ya, hampir sama. Dan gajinya estimasi pendapatan ini 2.531. Jadi untuk gaji YouTube saya 28 hari terakhir dari tanggal sampai tanggal 24 Januari ini sekitar 2.500.000-an ya. Dan untuk gaji per harinya ini bulan Januari, ini mulai Desember, satu harinya Desember 134.000, ada yang 114.000, jadi gajinya kurang lebih 100 ribuan naik turun. Ini ada turun 50.000, 50.000 ya. Jadi kurang lebih gaji YouTuber pemula saya di tahun 2021 ini sekitar 2.531.000. Ini sekitar estimasi pendapatan ya 28 hari terakhir ya. Misalkan kalau ada video yang viral itu dia bisa naik lagi sendiri ya. Nah, seperti ini. Kenapa kok sering ke GBT? Gajinya berapa? Gajinya banyak gitu ya. Nah, jadi gajinya seperti ini. Ini gajinya 2.531.000. Nah, ini kita di sini bisa melihat ya jumlah penayangan rata-rata dalam 7 hari pertama. Jadi rata-rata 7 hari pertama itu dapatnya segini. Nah, ini kereta gantung 15.000. Ini wajah GBT. Nah, ini adalah rata-rata video saya ya di sini. Ini kita bisa klik selengkapnya, bisa kelihatan nanti ya. Cuma kalau ini saya juga agak bingung ya, ini terlalu ruwet ya. Kita lihat di depan saja di analitik. Kalau memang videonya agak banyak nonton ya, kayak viral gitu, pendapatannya juga pastinya lebih banyak ya daripada yang nontonnya sedikit ya. Kalau untuk di video saya yang berpenghasilan paling banyak saya tunjukkan ya. Ini ntar kita masuk ke kolom pendapatan. Nah, ini kan akan muncul di atas sendiri ya. Selama 28 hari terakhir itu untuk video berpendapatan terbanyak saya itu dari Lumpur Lapindo, itu dapatnya 200 ribuan ya, 195.000 ini dapatnya. Untuk GBT paling banyak di 28 hari terakhir dapatnya 154.000. Jadi gajinya itu nggak mesti ya, tergantung rame tidaknya pendapatan, rame tidaknya penonton ya. Dan di sini bisa kita melihat lebih jelas video-video apa yang dapatnya banyak ya.
nomor 1 ini dia, kita dapatnya dari lumpur lapindo ini paling banyak ya, 195.000 ini dalam 1 bulan ya, bukan 1 hari ya, dan dalam 1 bulan dapatnya segini. Nah ini ada yang, dan juga ada kalau untuk selama ini sepanjang waktu video saya yang berpendapatan terbanyak, kita akan tunjukkan video apa yang, nah saya juga dapat pendapatan terbanyak dari ini dari lumpur lapindo ini 548.200 ya. Ini selama ini kurang lebih, ini video sudah lama, sekitar ada kalau sekitar 10 bulan mungkin ya, 8 bulanan lah kurang lebih. Dan di GBT ini pendapatan terbanyak juga dari GBT juga, ini ada 291.000, dan dari Songgoriti dapat 256.000. Dari Rumah Hantu Darmo dapatnya 216.000. Nah ini cuma yang berpendapatan terbanyak ini kita dapatnya dari GBT ya. Jadi dari GBT adalah apa itu pendapatan terbanyak dari sini. Dan pendapatan saya total selama nge-YouTube ini 23.200.000. Ini selama nge-YouTube dapatnya segini. Ini kurang lebih saya dimonetisasi itu bulan 5 akhir sampai sekarang. Nah kurang lebih ya 6-7 bulan ya dapatnya segini. Nah kalau kontennya kita turun, kita dapatnya cuma sedikit. Nah ini ada CPM ini pendapatan per 1000 iklan yang masuk. Jadi ngitungi pendapatan YouTube itu per 1000 iklan yang masuk ya. Jadi bukan per 1000 kali tonton ya. Jadi untuk 1000 iklan yang masuk kita dapatnya kurang lebih CPM-nya berapa dapatnya itu. Nah, jadi untuk di selama ini saya mulai nah ini adalah mulai Januari, saya masih belum dimonet Januari ini, Maret juga belum, ini Mei ini kita mulai dimonetisasi. Nah ini cuma masih belum ada gajinya, masih berpendapatan 10.000 per bulan, dapatnya 10.000 di bulan Mei ini. Nah ini bulan Juni pendapatnya naik lagi jadi untuk YouTube ini kita bertahap ya, dapatnya 169.000 di bulan Juni. Di bulan Juli dapatnya naik lagi 538.000. Di bulan Agustus dapatnya naik lagi 1.386.000. September dapatnya 2.990.000 dan naik ke sini. Dari September, Oktober dapatnya ini 5 juta, November juga 5 juta, dan Desember ini di puncaknya 5.600.000 sebelum ada berita GBT ditunda untuk Piala Dunianya itu. Setelah Piala Dunia ditunda, view-nya kan turun. Jadi di Januari ini total masih dapat 2.161.000. Jadi untuk YouTube sendiri gajinya ini akan dibayarkan setelah mencapai 1.300.000 ya. Jadi kalau sebulan dapatnya 1.300.000 itu kita bisa gajian. Kalau belum dapat 1.300.000 kita nggak gajian ya. Jadi seperti itu ya. Untuk syarat YouTube bisa dimonetisasi itu syaratnya harus memiliki 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi kalau belum mencapai 4.000 jam tayang kita belum bisa dimonetisasi. Jadi dimonetisasinya itu dapatnya setelah dapat 4.000 jam tayang. Dan kalau kita sudah dimonetisasi kita juga bisa melihat menu-menunya itu lebih detail ya. Jadi mulai kalau video kita diambil orang itu kita bisa melihat di menu hak cipta ini, kita bisa melihat lah ini ada beberapa video yang kita diambil orang, dan kita juga bisa melihat berapa kali penayangan di channel orang lain tersebut ya. Nah, ini adalah video KLBM, tenaga listrik, dan Bung Tomo ya. Nah, ini
kurang lebih gaji saya segitu ya. Jadi untuk gajinya sendiri itu kita bisa melihat di menu analitik ya. Nah, ini. Dan gaji saya 28 hari terakhir itu 2.531.000. Dan untuk bulan Januari ini saya masih dapat masih dapat 2.161 itu sampai tanggal 25 Januari. Masih ada 6 hari lagi, kemungkinan ya 2.500-an, kurang lebihnya segitu. Jadi kalau misalkan para lik-lik semua pingin nge-YouTube ya monggo, kalau misalkan videonya viral memang bisa dapatnya banyak. Misalkan anggap aja ada yang video sampai tembus 1 juta viewer, nah itu bisa dapat banyak ya. Kita juga bisa melihat dari penayangan ini. Anggap aja kita penayangannya sebulan itu video kita ditonton sekitar anggap aja ya video kita ditonton 563.000 kali dalam 1 bulan. Itu yang kita dapat itu sekitar 2.100.000. Nah ini. Jadi misalkan ini ada satu video yang ditonton sekitar 1 juta, itu pendapatannya kurang lebih 4 juta ya. Itu kurang lebihnya. Jadi itu nanti akan diakumulasikan dengan video lainnya. Misalkan sehari upload berapa kali gitu dan dapatnya 1 jutaan semua kayak Vicky Naki itu luar biasa penghasilannya ya. Apalagi kalau video viral tuh dapatnya sama-sama 500.000, cuma hasilnya nih yang lebih banyak. Apalagi jam tontonnya itu lebih meningkat ya. Jadi ini bisa kita bandingkan ya. Ini apa dengan 500.000 kali penayangan dapatnya 2.100.000, dengan waktu tontonnya ini kan agak turun ya. Bulan Januari ini sekitar 26.000. Kalau kita lihat kan di bulan Desember 2020 ini luar biasa ya jam tontonnya. Nah ini di bulan Desember ini saya dapat 826.000 kali penayangan ini ya, dan jam tontonnya 2 kali lipat daripada bulan Januari ya, 54,5 ribu, dan subscriber yang saya peroleh 1,7 ribu. Jadi totalnya adalah pendapatan yang saya dapat 5.642.000. Nah, ini bulan Desember ini paling jos ya. Sehari kita bisa dapat 250.000 ini di bulan 2 ini. Nah ini adalah pendapatan harian di bulan Desember ya. Ada yang 100.000, tapi rata-rata itu 200 ribuan. Jadi kita dapatnya bisa lumayan banyak ya. Ini 200.000, 250.000, 260.000, 250.000 lah, 200 ribuan semua. Jadi misalkan kita bikin video kan ditonton orang, cuma dia nontonnya di bawah 2 menit atau cuma 1 menit, itu biasanya iklannya itu nggak masuk nih, jadi nggak dapat iklan. Jadi walaupun video kita ditonton sekitar 800.000 kali, ini adalah ditontonnya 800.000 kali, itu belum tentu iklannya yang masuk ada 827.000 kali iklan masuk ya. Jadi nggak mesti ya, tergantung dari pihak YouTube-nya atau pihak Google-nya sendiri, video kita dimasukkan iklan berapa kali gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih bagi yang tanya-tanya berapa gajinya Bang Marco, nah, ini adalah gaji saya selama nge-YouTube ya. Jadi di YouTube ini memang semua butuh proses ya, jadi nggak bisa instan ya. Untuk naik turunnya viewer itu ya memang hal yang wajar, cuma kita sebagai kreator kita harus berusaha bagaimana konten kita tetap menarik, mungkin nggak monoton ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa saksikan terus update-update selanjutnya tentang kota Surabaya dan hal-hal menarik lainnya hanya di Marco Family Island.